Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast hari ini kita akan membahas tentang penerapan nilai aneka. Mau tahu kan sumbernya siapa? Lihat aja di deskripsi ya. Ini dia. Selamat menikmati. Selama ini, apakah kita sebagai ASN sudah menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi? Ya, Ya, kalau dibilang sudah, tapi harus selalu ditingkatkan. Dari segi akuntabilitas, bagaimana menurut Ibu? Nilai akuntabilitas adalah satu prinsip yang diacu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karenanya, akuntabilitas menjadi pemicu pelaksanaan prinsip lain. Dalam konsepnya, akuntabilitas ini mencakup tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai institusi publik, termasuk tugas yang dilaksanakannya dan kealpaan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai institusi publik tersebut dapat dikenakan sanksi. Akuntabilitas dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk ke dalam akuntabilitas vertikal. Oleh karena itu, dalam konteks inilah pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini sangat beralasan, karena institusi pemerintah adalah organisasi publik yang kehadirannya terkait dengan Dari segi akuntabilitas, bagaimana menurut Bapak? akuntabilitas terkait dengan kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, seluruh aktivitas dan implikasinya harus diketahui oleh masyarakat. Dan dalam beberapa hal masyarakat semestinya dapat mengevaluasi sejauh mana akuntabilitas itu bisa dilakukan. Kemudian dari sisi nasionalis, Untuk nasionalisme kita di lingkungan dari sisi nasionalisme, bagaimana menurut pandangan Ibu? menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Menghargai perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Sedari dini, perlu ditumbuhkan sikap menghormati lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras. Untuk menunjukkan sikap nasionalisme, sudah semestinya kita bangga dan sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Banyak orang yang senang menggunakan produk luar negeri. Biasanya mereka berpendapat bahwa produk luar negeri pasti lebih bagus. Padahal sudah banyak juga produk dalam negeri yang patut diberi apresiasi dari segi kualitasnya. Beberapa produsen Indonesia bahkan mengaku mereka banyak menjual produknya ke luar negeri tanpa merek. Kemudian perusahaan luar negeri memberikan label dan menjualnya. Hal ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga diakui oleh dunia. Kemudian Ibu, dari segi etika publik, bagaimana menurut Ibu? Kalau kita bicara etika publik, menurut saya, penerapan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Etika yang dimulai dari etika terhadap diri sendiri hingga etika dalam konteks yang lebih luas merupakan suatu pedoman dalam menjalankan pelayanan.
Menurut saya, pelayanan publik tanpa etika akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan aparatur terhadap masyarakat. Padahal tingkat kepuasan masyarakat salah satunya diperoleh dari pelayanan para aparatur negara. Semakin baik pelayanan yang diberikan para aparatur, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat. Kemudian Bapak, dari segi etika publik, bagaimana Pak? Etika harus selalu diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik. Jika setiap aparatur memiliki etika dalam pelayanan publik, organisasi akan mampu mencapai tujuan akhir dari pelayanan, yaitu melakukan tugas pelayanan dengan kinerja terbaik agar dapat memberikan kepuasan kepada publik. Oleh karena itu, etika sebagai salah satu elemen penting dalam dunia pelayanan publik harus senantiasa dikembangkan demi memenuhi. Selanjutnya Pak, mengenai komitmen mutu. Menurut Bapak ini, bagaimana penerapan komitmen mutu zaman sekarang ini? Aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dituntut penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Karena tuntutan di zaman digital saat ini, tuntutan untuk memenuhi mutu ke arah yang sesuai perkembangan kepuasan sangat dipengaruhi oleh kepraktisan layanan dengan mengedepankan penyusunan model layanan secara digital ala 4.0. Karena pada era ini mengedepankan ide baru, kreasi, dan Selanjutnya Bu, mengenai komitmen mutu. Menurut Ibu, bagaimana penerapan komitmen mutu di zaman sekarang? Sebagai seorang aparatur harus menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect dan tanpa pemborosan atau zero waste. Sejak memulai setiap pekerjaan butuh ketekunan, ketelitian, dan perasaan. Dengan demikian, mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan diapresiasi bagus oleh masyarakat. Mindset aparatur sebagai pelayan masyarakat harus Memfokuskan kegiatan pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Sebagai aparatur harus memberikan pelayanan yang berkualitas agar nantinya mendapatkan kepuasan terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Kemudian yang terakhir Bu, ini yang paling penting, yaitu anti korupsi. Menurut Ibu, penerapan nilai anti korupsi udah sejauh mana ini? Membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi menjadi salah satu langkah dalam pengamalan nilai anti korupsi. Korupsi bisa terjadi bila didukung kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Saat ini di lingkup kantor kita dicanangkan program wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Lingkungan kerja yang positif dan berbudaya anti korupsi tentu mendukung tumbuhnya perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Salah satu yang paling penting adalah jujur. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Misalnya, tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum di masyarakat ialah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan. Yang terakhir Pak, ini yang paling penting nih, yaitu anti korupsi. Menurut Bapak, penerapan nilai anti korupsi sudah sejauh mana Pak? Menurut saya, teladan yang baik dari atasan salah satu terpenting. Pimpinan dapat memberikan contoh nyata tentang pengalaman nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerjanya. Contoh yang baik pasti diikuti oleh anak buah dan dijalankan secara terus. Yang paling akhir Pak, hambatan yang paling nyata menurut Bapak selama penerapan nilai aneka ini apa aja nih Pak? Hambatan yang kita hadapi karena faktor lingkungan kerja. Banyak lingkungan kerja yang masih berpemikiran seperti zaman dahulu. Yang paling akhir Bu, bagaimana hambatan-hambatan yang biasa terjadi dalam
penerapan nilai-nilai aneka. Menurut saya hambatan penerapan nilai aneka itu ada di diri orangnya masing-masing. Ada orang yang tidak mau berubah, misalkan lingkungan kerjanya sudah menerapkan aneka. Namun si orang yang tersebut belum mau menerima nilai-nilai aneka. Pastinya itu akan menjadi hambatan kita dalam menerapkan nilai-nilai aneka. Hambatan yang paling nyata sih, menurut saya, pola pikirnya masih menerapkan pola pikir zaman dahulu. Banyak ASN merasa dirinya harus dilayani. Padahal seharusnya ASN-lah sebagai pelayan masyarakat.